Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Feby Rahmadayani dengan NIM A1C1191052 dari kelas reguler B 2019 Pendidikan Kimia FKIP Universitas Jambi. Video pada kali ini saya akan mempraktikkan pembelajaran dengan model Project Based Learning dengan materi kimia yaitu larutan penyangga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk mengawali pembelajaran kita pada hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, gimana kabarnya pada siang hari ini, anak-anak ibu semuanya? Alhamdulillah, Bu. Alhamdulillah, jadi semoga senantiasa diberi kesehatan. Untuk absen pada pagi hari ini, kita cek dulu ya. Rara Agda Septian. Hadir, Bu. Hadir. Oke, lanjut. Ike Sonia hadir. Hadir, Bu. Lanjut, Putri Mayang Sari hadir. Hadir, Bu. Oke, lanjut. Teguh Ariski hadir. Hadir, Bu. Oke, semangat sekali ya. Lanjut, Sony Fitri Nababan hadir. Hadir lah, Bu, pastinya. Oke, Mita Udia hadir. Hadir, Bu. Baiklah. Jadi, karena sudah hadir semua pada hari ini, jadi Ibu akan memberitahukan bahwasannya pembelajaran kita hari ini adalah judulnya larutan penyangga. Untuk selanjutnya, Ibu akan menanyakan apakah PR yang minggu kemarin sudah siap? Tolong dikirim, Ibu tunggu paling lama jam 11:52 dikirim ke WA Group. Baik, Bu. Oke. Oke, Rara udah masuk. Putri udah masuk. Mita, Aris, Sony, Ike, oke. Jadi udah semua ngerjain PR-nya. Kita lanjut lagi bahwasannya ada yang ingat nggak gimana pembelajaran kita minggu kemarin tentang asam basa? Saya, Bu. Ya, Ike, masih ingat apa pembelajaran minggu kemarin? Masih, Bu. Jadi, minggu lalu itu mempelajari beberapa teori mengenai asam basa, di mana ada teori menurut Arrhenius bahwa pembawa sifat asam ion H+ dan asam melepaskan ion H+ dalam air, sedangkan pembawa sifat asam adalah pembawa sifat basa adalah ion OH- dan basa ini melepaskan ion OH- dalam air. Sedangkan menurut teori Bronsted-Lowry itu, asam tersebut merupakan pendonor proton, sedangkan basa adalah zat yang menerima proton atau akseptor, Bu. Oke, bagus sekali. Masih ada yang ingat nggak pembelajaran minggu kemarin? Saya, Bu. Iya, Rara. Gimana? Masih ingat? Izin menambahkan sedikit, Bu, itu mengenai teori asam basa menurut Lewis. Boleh. Silakan. Gimana menurut Lewis? Di mana asam basa menurut Lewis itu merupakan zat akseptor pasangan elektron. Sedangkan basa itu adalah zat donor pasangan elektron. Oke, terima kasih kepada Ike dan juga Rara.
Ternyata masih ada yang ingat, pelajaran minggu kemarin. Jadi sebenarnya materi kita pada hari ini, yaitu larutan penyangga itu, ada hubungannya juga dengan asam basa. Nah, jadi pada kesempatan kali ini, Ibu akan menjelaskan apa itu yang dimaksud dengan mengidentifikasi sifat, dan pH larutan penyangga, serta peranan larutan penyangga dalam tubuh makhluk hidup. Yang kedua juga menganalisis reaksi-reaksi pembentukan sistem, pada larutan penyangga. Selanjutnya juga Ibu akan menjelaskan menganalisis sifat larutan penyangga, dan juga yang terakhir itu adalah kita akan melakukan, percobaan atau merancang percobaan untuk mengetahui apakah larutan yang kita lakukan itu larutan penyangga atau bukan penyangga. Untuk lebih mengingat lagi, Ibu akan menampilkan sebuah video. Baik, sebentar. Boleh diperhatikan. Boleh diperhatikan terlebih dahulu ya videonya. Maaf Bu, nggak ada suaranya. Oke, sebentar ya, nggak ada suaranya ya tadi. Nggak ada suaranya? Halo sahabat kimia, hari ini kita akan belajar tentang larutan penyangga. Tujuan pembelajaran pada video ini adalah mendeskripsikan sifat larutan penyangga, memberikan contoh penerapan larutan penyangga dalam kehidupan sehari-hari. Nah, apa sih yang dimaksud dengan larutan penyangga? Bagaimana penerapannya dalam kehidupan, serta ada apa saja jenis larutan penyangga? Yuk kita pelajari melalui video pembelajaran ini. Tahukah kamu bahwa pada tubuh manusia terdapat sistem larutan penyangga yang berfungsi untuk menjaga keseimbangan pH darah kita? Dalam keadaan normal, pH darah kita berkisar antara 7,35 hingga 7,45. Nah, apa sih yang dimaksud dengan larutan penyangga? Larutan penyangga adalah larutan yang dapat mempertahankan pH meskipun ada penambahan sedikit asam, sedikit basa, atau pengenceran. Di dalam darah kita terdapat sistem penyangga karbonat yang dapat menjaga pH darah kita agar tetap normal. Sebab apabila pH darah kita terlalu rendah, maka dapat menyebabkan suatu penyakit yang disebut asidosis. Sedangkan apabila pH darah kita terlalu tinggi dapat menyebabkan penyakit yang disebut sebagai alkalosis. Berikut merupakan mekanisme sistem penyangga dalam darah. CO2 atau karbon dioksida di dalam darah akan bereaksi dengan air atau H2O sehingga membentuk asam karbonat atau H2CO3 yang akan terdisosiasi menjadi ion hidrogen atau H+, dan ion bikarbonat atau HCO3-. Konsentrasi setiap komponennya akan berpengaruh pada komponen zat yang lainnya. Apabila zat yang bersifat asam masuk ke dalam darah, akan menyebabkan konsentrasi H+ meningkat, sehingga pH darah kita akan menurun. Untuk menjaga penurunan pH yang tidak terlalu besar, maka
H2CO3 akan segera terurai membentuk gas CO2 dan H2O. Akibatnya yang terjadi adalah pernafasan berlangsung lebih cepat agar darah dapat membuang CO2 ke dalam paru-paru dengan cepat, sehingga pH dapat kembali normal. Sebaliknya, apabila konsentrasi H+ dalam darah menurun karena ada penambahan basa sehingga menyebabkan kenaikan pH, maka diperlukan CO2 dari paru-paru yang dimasukkan ke dalam darah, sehingga pH akan kembali menjadi normal. Jika ditinjau dari jenisnya, larutan penyangga ada dua macam. Pertama, larutan penyangga asam, yaitu larutan penyangga yang terbentuk dari asam lemah dan garamnya atau basa konjugasinya. Kedua, larutan penyangga basa, yaitu larutan penyangga yang terbentuk dari basa lemah dan garamnya atau asam konjugasinya. Nah, larutan penyangga yang terdapat dalam darah manusia adalah larutan penyangga asam karena terdiri dari asam lemah yaitu asam karbonat H2CO3 dan garamnya atau basa konjugasinya yaitu HCO3- atau ion bikarbonat. Sedangkan contoh larutan penyangga basa adalah amonium hidroksida atau NH4OH dan asam konjugasinya yaitu NH4Cl. Untuk mencari nilai pH pada larutan penyangga, kita dapat menentukan konsentrasi H+ dan konsentrasi OH- terlebih dahulu. Pada larutan penyangga asam, konsentrasi H+ sama dengan Ka kali mol asam lemah per mol basa konjugasinya. Sedangkan pada larutan penyangga basa, konsentrasi OH- sama dengan Kb kali mol basa per mol asam konjugasinya. Nah, sahabat kimia jadi lebih paham kan sekarang tentang larutan penyangga? Yuk kita review lagi apa yang tadi kita sudah pelajari. Kita sudah mempelajari tentang definisi larutan penyangga. Selanjutnya, kita juga mempelajari contoh larutan penyangga yang paling dekat dalam kehidupan kita, yaitu larutan penyangga dalam darah kita. Kemudian kita juga mempelajari jenis-jenis larutan penyangga. Ada larutan penyangga asam dan juga larutan penyangga basa. Tentunya masih banyak contoh penerapan larutan penyangga dalam kehidupan. Silakan sahabat kimia cari tahu lebih lanjut tentang penerapan larutan penyangga yang lainnya. Tetap semangat belajar, meskipun pandemi bukan berarti semangat belajar kita harus terhenti. Sampai jumpa. Oke, jadi dari video tadi kita tahu bahwasannya meskipun sekarang kita sedang ada pandemi, kita harus tetap semangat belajar ya. Lanjut, tentunya dari video pembelajaran tadi bahwasanya kita semua tahu bahwasanya itu larutan penyangga ternyata itu ada di dalam tubuh kita. Larutan penyangga itu ada di dalam tubuh kita sendiri. Jadi kita masuki pembelajaran larutan penyangga untuk adik-adik semua untuk memperhatikan video yang akan Ibu berikan.
Apakah ada suaranya? Ada, Bu. Ada, Bu. Larutan penyangga atau larutan buffer adalah larutan yang dapat mempertahankan harga pH tertentu terhadap usaha mengubah pH seperti penambahan asam, basa, atau pengenceran. Artinya, pH larutan penyangga praktis tidak berubah walaupun padanya ditambah sedikit asam kuat atau basa kuat atau bila larutan diencerkan. Contoh larutan penyangga adalah air laut. Apabila 0,1 ml larutan HCl 1 molar ditambahkan dalam 1 liter air suhu, pH-nya akan berubah dari 7 menjadi 4. Bila HCl yang sama banyak ditambahkan dalam 1 liter air laut, perubahan pH-nya jauh lebih kecil, yaitu dari 8,2 menjadi 7,6. Berikutnya adalah komponen larutan penyangga. Larutan penyangga dapat dibedakan atas larutan penyangga asam dan larutan penyangga basa. Yang pertama, larutan penyangga asam. Larutan penyangga asam mempertahankan pH pada daerah asam atau pH kurang dari 7. Larutan penyangga asam mengandung suatu asam lemah atau HA dan basa konjugasinya amin. Yang kedua, larutan penyangga basa. Larutan penyangga basa mempertahankan pH pada daerah basa atau pH lebih dari 7. Larutan penyangga basa mengandung suatu basa lemah atau B dan asam konjugasinya H+. Contoh-contoh larutan penyangga. 1. Albotil. Albotil tergolong obat luar yang bekerja sebagai antiseptik atau membunuh kuman dan mencegah infeksi, serta hemostatik atau menghentikan pendarahan. Yang kedua adalah deterjen. Deterjen mengandung asam sitrat untuk mengkelat logam. Sifat-sifat sebagai larutan penyangga digunakan sebagai pengendali pH dalam larutan pembersih dalam rumah tangga. Dengan mengkelat logam pada air saja, asam sitrat memungkinkan sabun dan deterjen membentuk busa. Yang ketiga adalah proma. Kandungan pada obat ma, zat utama berkhasiat yang digunakan disebut Mageldred, yaitu campuran aluminium hidroksida dan magnesium hidroksida yang sebagian akan dinetralkan oleh asam lambung, sehingga pH cairan lambung akan naik. Yang keempat adalah entrostom. Obat diare ini mengandung atapulkit dan pektin. Atapulkit koloid aktif adalah magnesium aluminium silikat alami yang telah dimurnikan dan diaktifkan dengan cara pemanasan untuk meningkatkan kemampuan adsorpsinya, sehingga dapat dikatakan sebagai larutan penyangga atau larutan. Kemudian yang kelima adalah obat tetes mata. Obat tetes mata yang kita gunakan sehari-hari juga menggunakan sistem larutan buffer agar pada saat diteteskan ke mata manusia dapat diterima oleh kondisi tubuh manusia agar tidak menimbulkan bahaya. Jadi dari penjelasan tadi ternyata ada obat tetes mata, obat mah, deterjen itu juga termasuk ke dalam larutan penyangga. Jadi untuk pembelajaran hari ini silakan buka WA grupnya. Ibu sudah men-share lembar kerja kalian. Untuk nanti kita akan mengisi lembar kerjanya. Sebelum itu Ibu akan menjelaskan lagi larutan penyangganya, tolong dipahami dan jika ada yang ingin ditanyakan nanti silakan ditanyakan. Oke. Baik, jadi yang pertama itu adalah larutan penyangga. Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan pengertian dari larutan penyangga ini? Jadi larutan penyangga itu adalah larutan yang dapat mempertahankan harga pH tertentu meskipun ditambahkan sedikit asam, sedikit basa, atau jika diencerkan larutan penyangga juga disebut sebagai larutan buffer. Nah, selanjutnya itu adalah larutan buffer. Larutan buffer ini, sifat khasnya dari larutan penyangga adalah dapat mempertahankan harga pH pada penambahan sedikit asam, sedikit basa, dan juga sedikit pengenceran. Nah, sifat ini yang membedakan larutan penyangga dengan yang lainnya.
Dan juga larutan buffer tidak dapat mempertahankan harga pH pada penambahan sedikit asam, sedikit basa, dan sedikit pengenceran. Mohon maaf, apakah suara Ibu terdengar? Terdengar, Bu. Benar, Bu. Oke, Ibu lanjut, soalnya di sini ada sedikit hujan ya. Mohon dimaklumi jika ada yang ditanyakan, nanti boleh ditanyain saja. Jadi untuk komponen larutan penyangga itu, bahwasanya larutan penyangga asam ini mengandung suatu asam lemah dan basa konjugasinya. Larutan tersebut dapat dibuat dengan cara mencampurkan asam lemah dengan garamnya. Contohnya itu adalah CH3COOH ditambah CH3COONA. Dan mencampurkan asam lemah dengan basa kuat, di mana asam lemah dicampurkan dalam jumlah berlebih, contohnya yaitu CH3COOH ditambah NaOH itu menjadi CH3COO- ditambah H2O. Untuk larutan penyangga basa mengandung basa lemah dan asam konjugasinya. Dan juga larutan penyangga basa dapat dibuat dengan cara mencampurkan basa lemah dengan garamnya, contohnya yaitu NH4OH ditambah NH4Cl. Mencampurkan basa lemah dengan asam kuat, di mana basa lemahnya dicampurkan dalam jumlah berlebih, contohnya itu ada NH3 ditambah HCl itu akan menjadi NH4Cl. Nah, bagaimana sih sebenarnya kita dapat menghitung pH dari larutan penyangga ini? Jadi rumusnya itu dapat diperhatikan. Mohon diperhatikan rumusnya itu adalah rumus larutan penyangga asam, itu ada H+ sama dengan Ka dikali A per G. Dan untuk pH-nya itu sama dengan min log H+, atau P kali Ka min log A per G. Nah, keterangannya itu adalah A sama dengan konsentrasi asam lemah, G konsentrasi basa konjugasi, dan Ka adalah konsentrasi asam. Nah, untuk ini bisa sambil dicatat ya, untuk di rangkuman adik-adik semua, anak-anak ibu semua. Jadi untuk larutan penyangga basa itu rumusnya ada OH- sama dengan KB dikali B per G, atau untuk mencari POH-nya itu sama dengan min log OH-, dan atau POH itu P dikali KB ditambah log B per G. Untuk keterangannya bahwasannya B itu adalah konsentrasi asam lemah, G itu adalah konsentrasi asam konjugasi, dan KB itu adalah konsentrasi basa. Untuk cara kerja dari larutan penyangga itu sendiri, bahwasanya larutan penyangga itu mengandung suatu ion hidroksida yang mana kita mungkin menambahkan atau sebaliknya kita akan merubah pH-nya. Jadi larutan penyangga yang bersifat asam dan basa mencapai kondisi ini melalui cara yang berbeda pula. Untuk aplikasi larutan buffer, itu ada sistem larutan penyangga atau buffer tersebut terdapat dalam cairan tubuh manusia, yakni cairan intrasel dan juga ekstrasel yang tadi sudah kita lihat pada video awal, dan juga komponen yang berfungsi sebagai penyangga di dalam tubuh manusia adalah komponen H2PO4- dan HPO42-. Buffer ini berfungsi untuk mempertahankan harga pH dalam tubuh manusia, yakni 7,4. Bisa teman-teman atau anak-anak ibu bayangkan bagaimana sih sebenarnya kondisi tubuh manusia jika tidak memiliki larutan penyangga. Nah, suatu ketika basa bersifat asam dan bisa basa. Dalam bidang obat-obatan, tadi juga kita sudah lihat di video bahwasannya dalam bidang-bidang obatan ini misalnya ada obat tetes mata. Obat tetes mata yang kita gunakan sehari-hari ini juga menggunakan sistem larutan buffer. Nah, agar pada saat diteteskan ke mata manusia dapat diterima oleh kondisi tubuh manusia. Suasana pH pada obat tetes mata tersebut disesuaikan dengan kondisi pH manusia agar tidak menimbulkan bahaya. Dalam kegiatan industri sehari-hari dapat kita lihat bahwasanya zat warna makanan itu juga termasuk dalam larutan penyangga. Ada juga dalam industri kulit. Nah, industri fotografi juga memanfaatkan larutan penyangga sebagai salah satu komponen dalam produk industrinya. Nah, fungsi larutan penyangga itu bahwasannya dalam tubuh kita ini bahwasannya larutan penyangga ini adalah H2CO3 ditambah HCl
CO3- untuk menjaga pH dalam darah, untuk menjaga pH tubuh agar sesuai dengan karakteristik reaksi enzim. Nah, di sini juga ada contohnya, ada obat suntik atau obat tetes mata, pH-nya itu harus sesuai dengan pH cairan tubuh. Obat tetes mata harus memiliki pH yang sama dengan pH air mata agar tidak menimbulkan iritasi yang mengakibatkan rasa perih pada mata. Begitu pula obat suntik yang biasanya kalau adik-adik lagi demam itu disuntik, itu ternyata juga mengandung larutan penyangga juga. Jadi dapat kita simpulkan bahwasannya larutan penyangga ini merupakan larutan yang dapat mempertahankan pH-nya bila ditambahkan sedikit asam kuat, basa kuat, atau kita encerkan. Dan juga komponen larutan penyangga yaitu ada asam lemah dengan basa konjugasinya, basa lemah dengan asam konjugasinya, dan juga pembuatan larutan penyangga dengan cara mencampurkan asam lemah atau basa lemah dengan garamnya, dan mencampurkan asam lemah dengan basa kuat atau basa lemah dengan asam kuat. Oke, jadi setelah penjelasan dari PPT Ibu tadi, ada dari anak-anak Ibu yang ingin bertanya? Sebelum kita Izin bertanya, Bu. Boleh, silakan Putri Mayang. Nah, dari video pertama tadi kan disebutkan mengenai kelebihan ataupun kekurangan pH di dalam tubuh. Nah, pertanyaan saya, Bu, faktor apa sih yang dapat menyebabkan suatu pH dapat turun di dalam tubuh? Oke, jadi Ibu jawab dulu pertanyaan Putri ya. Nanti teman-teman kalau ada yang mau bertanya boleh lagi. Jadi sebenarnya di dalam tubuh kita itu udah ada pH-nya. Nah, bagaimana sih yang dapat menyebabkan suatu pH itu turun dalam tubuh? Jadi apabila kita mengkonsumsi makanan yang tinggi lemak, dan juga mengkonsumsinya itu secara berlebihan, terus kita juga kurang mengkonsumsi karbohidrat, terus ada juga yang mengalami penyakit gagal ginjal ataupun obesitas, ternyata itu tuh dapat mengurangi kadar pH atau pH dalam tubuh kita itu akan menurun. Jadi seperti itu, Putri. Jadi ada lagi anak-anak Ibu yang ingin bertanya? Izin Bu, mau nanya Bu. Ya, boleh. Aris? Bu, larutan penyangga itu cuma ada di obat-obatan ya Bu? Atau ada di yang lain gitu? Oke, jadi sebenarnya larutan penyangga ini sangat banyak. Tidak hanya di obat-obatan. Jadi ada juga nih larutan penyangga yang di bidang industri. Ada dapat dibuat seperti minum-minuman atau makanan-makanan itu ternyata itu mengandung larutan penyangga juga. Yang biasanya digunakan itu ada natrium asetat dan asam sitrat. Ada juga yang merupakan bahan pengawet, bahan pewarna, itu rasanya juga mengandung dari larutan penyangga. Ada juga dalam bidang pertanian. Nah, ternyata bidang pertanian itu juga menggunakan larutan penyangga. Seperti yang kita tahu bahwasanya kita kan apabila kita melakukan sebuah pertanian, kita menggunakan hidroponik. Nah, hidroponik ini agar medium air yang berisi zat hara tersebut memiliki pH yang sama, jadi untuk pH-nya tetap terjaga, itu juga kita menggunakan larutan penyangga. Oke, ada lagi atau sudah cukup kita akan melakukan percobaan? Sudah cukup ya? Oke, kita lihat dulu percobaan dari video ini untuk nantinya akan Ibu bagi kelompok. Mohon diperhatikan. Boleh dicatat sambil dipahami ya, karena nanti kita akan melakukan praktikum seperti pada video ini. Suaranya terdengar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Nur Aisyah. Saya Zakiatus Salihah. Saya Kalista Ramadan.
kami dari kelas 11 IPA 2. Jadi, kami melakukan praktikum larutan penyangga, membedakan pH larutan penyangga dan bukan penyangga. Tujuan praktikum kami kali ini adalah untuk mengetahui sifat larutan penyangga dan bukan larutan penyangga. Larutan penyangga adalah larutan yang dapat mempertahankan harga pH tertentu, meskipun ditambah sedikit asam, sedikit basa, atau jika diencerkan. Kemampuan larutan penyangga dalam mempertahankan perubahan pH dalam proses penambahan basa atau asam disebut dengan aksi buffer. pH larutan penyangga dan bukan penyangga dapat dibedakan dengan pengamatan jika kedua larutan tersebut ditambah sedikit asam, sedikit basa, atau pengenceran. Larutan penyangga cenderung tidak akan mengalami perubahan pH secara signifikan. Pembentukan larutan penyangga dengan cara A. Mencampurkan asam lemah atau basa lemah dengan garamnya. B. Mencampurkan asam lemah dengan basa kuat atau basa lemah dengan asam kuat. Larutan penyangga mengandung campuran asam lemah dan basa konjugasinya, atau basa lemah dan asam konjugasinya. Larutan penyangga dibedakan atas dua. Larutan penyangga asam yang mempertahankan pH pada daerah asam, pH kurang dari 7. Larutan penyangga basa yang mempertahankan pH pada daerah basa, pH lebih dari 7. Alat dan bahan yang kami perlukan pada praktikum kali ini adalah 2 gelas air, 6 gelas larutan sabun dan cuka, larutan ekstrak kunyit, larutan ekstrak buah naga, larutan garam, 3 botol cuka dapur, 4 sendok makan, dan deterjen pencuci pakaian. Cara kerjanya adalah, yang pertama, siapkan alat dan bahan yang digunakan. Yang kedua, beri label 1 pada gelas ABC untuk sabun. Ketiga, beri label 2 ABC untuk cuka. 4. Masukkan deterjen masing-masing 1 sendok makan pada label 1. 1 sendok makan pada label 1 gelas A, 1 sendok makan pada label 1 gelas B, 1 sendok makan pada label 1 gelas C. 5. Tambahkan air 50 ml ke dalam masing-masing label 1. 6. Masukkan cuka sebanyak 1 botol ke dalam masing-masing label 2. 7. Tambahkan 3 sendok makan ekstrak buah naga pada larutan sabun dan larutan cuka pada gelas A. 3 sendok larutan buah naga pada label 1. 3 sendok buah naga per larutan cuka. Tambahkan 3 sendok makan ekstrak kunyit pada larutan sabun dan larutan cuka pada gelas B. 3
9. Tambahkan 3 sendok makan larutan garam pada larutan sabun dan larutan cuka pada gelas C. Sepuluh. Lihat hasilnya, amati perubahan warnanya, dan pada saat penjelasan manakah larutan yang merupakan larutan penyangga dan bukan penyangga. Larutan penyangga. Hasil pengamatan kami pada praktikum kali ini. Oke, jadi setelah kita amati videonya, jadi anak-anak ibu nanti akan melakukan percobaan seperti pada video tadi. Untuk hasilnya nanti kita akan melakukan percobaan sendiri ya. Apakah nanti akan sama hasilnya dengan yang video atau enggak. Oke, jadi setelah itu ibu akan membagikan kelompok. Untuk kelompok pertama itu ada Mita, Ike, dan juga Rara. Bisa dicatat ketua kelompoknya. Untuk kelompok kedua itu ada Aris, Tony, dan juga Putri. Jadi ibu akan bagi bahwasannya kelompok pertama itu bahannya itu adalah larutan garam, larutan sabun, dan juga ada indikatornya itu buah naga, kunyit, dan juga cuka. Untuk kelompok 2 itu bahannya ada larutan garam, larutan soda, indikatornya juga buah naga, tapi digunakan soda kue dan juga cuka. Oke, jadi nanti LKPD atau lembar kerja yang udah Ibu berikan tadi di awal itu bisa diisi dengan teman kelompoknya ya. Boleh dilakukan percobaannya sekarang. Nanti bisa dipresentasikan setelah itu. Di mana bahan-bahannya udah disiapkan semuanya? Oke, sudah selesai. Boleh dibagi-bagi dulu, misalnya kelompok 1, Ike mau ngerjain apa, Sony ngerjain apa, Teguh mau melakukan percobaan yang mana. Karena sekarang kita daring, jadi boleh dibagi-bagi dulu pada teman-temannya. Ibu tunggu kalau misalkan sudah siap, nanti boleh bilang bahwa kelompoknya udah siap ya. Oke, jadi gimana? Kelompok 1 udah siap? Gimana? Ike, Mita, Rara udah siap? Sudah, Bu. Oke, udah siap. Kelompok 2, apa udah siap percobaannya? Oke, bagus, pintar. Nah, kalau sudah siap semuanya melakukan percobaan, kita lanjutkan presentasinya ya.
kita mulai dari kelompok 1 aja terlebih dahulu. Boleh siapa yang akan memimpin kelompoknya? Saya, Bu. Oke, Ike. Boleh dipimpin kelompoknya, Ike. Baiklah, selamat siang Ibu dan teman-teman semua. Kami dari kelompok 1 yang terdiri dari Mita, saya Ike Sonia, dan Rara akan mempresentasikan hasil percobaan kami, di mana yang pertama akan disampaikan oleh Saudari Mita. Kepada Mita, saya persilahkan. Baiklah, terima kasih, Ki. Jadi, cara kerja yang akan dilakukan itu adalah yang pertama, dengan memberikan label pada ketiga gelas, yaitu A, B, dan juga C. Kemudian, pada setiap gelas tersebut, pada gelas pertama itu dimasukkan 1 sendok deterjen. Kemudian, ditambahkan air pada masing-masing gelas tersebut. Kemudian pada label 2 itu pada gelas ABC dimasukkan 3 sendok makan ekstrak buah naga pada gelas 1A dan juga 2A. Kemudian dimasukkan 3 sendok makan ekstrak kunyit pada gelas 1B dan juga 2B. Kemudian itu dimasukkan 3 sendok larutan garam pada gelas 1C dan juga 2C. Dan yang terakhir itu kita amati perubahan warna yang akan terjadi. Baiklah, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Saudari Mita. Selanjutnya, hasil dari percobaan tersebut diperoleh bahwa apabila deterjen dicampurkan dengan ekstrak buah naga, maka menunjukkan warna ungu kemerahan, seperti yang ada ini. Selanjutnya, apabila cuka ditambah ekstrak buah naga, maka akan menghasilkan warna ungu muda seperti gelas yang satu ini. Nah, selanjutnya, apabila deterjen ditambahkan dengan ekstrak kunyit, maka akan menghasilkan warna kuning orange. Nah, teman-teman, adakah yang warna kuning orange? Nah, Saudari Mita. Dan selanjutnya, cuka ditambah ekstrak kunyit menghasilkan warna kuning seperti yang ditunjukkan oleh Saudari Mita. Selanjutnya pada gelas yang ketiga yaitu apabila deterjen ditambah dengan garam maka memberikan warna putih yang ditunjukkan oleh Saudari Rara, dan yang kedua yaitu cuka ditambah garam memberikan warna putih juga yang ditunjukkan oleh Saudari Rara. Selanjutnya, penyampaian selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Rara. Kepada Rara, dipersilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya yaitu ada hasil dari gelas 1A dan 2A itu berwarna ungu kemerahan. Kemudian gelas 2B dan 1B itu berwarna kuning ke jingga gitu atau oranye. Kemudian gelas 1C dan 2C warna putih. Di mana larutan garam itu adalah larutan penyangga, meskipun ditambah sedikit basa kuat dan asam kuat, namun tidak berubah warnanya seperti gelas 1B, 2B, 1A, dan 2A tadi yang sudah diperlihatkan oleh teman-teman. Dan juga 1A dan 2A bukan penyangga karena tidak bisa mempertahankan pH. Sekian moderator. Baiklah, terima kasih Saudari Rara. Sekian presentasi dari kelompok 1. Terima kasih, saya kembalikan kepada Ibu. Oke, bagus sekali kelompok 1. Beri tepuk tangan dulu teman-teman. Jadi, kita lanjutkan untuk presentasi kelompok 2. Siapa yang akan memimpin diskusinya? Saya, Bu. Oke, silakan Aris. Baiklah, kami dari kelompok 2 yang terdiri dari Sony, saya sendiri, Aris, dan Putri ingin mempresentasikan hasil dari praktikum kami, percobaan kami pada hari ini
Untuk yang pertama akan dijelaskan oleh Putri. Kepada Putri dipersilakan. Oke, baik. Adapun cara kerja dari praktikum ini, yang pertama itu membuat larutan standar. Nah, cara kerjanya kita tuangkan sampel, yaitu larutan garam serta larutan soda di dalam setiap gelas. Kemudian kita tambahkan indikator buah naga pada setiap sampel, dan diaduk setiap gelas yang berisi sampel, dan dilihat perubahan warnanya. Kemudian yang kedua itu larutan yang ditambahkan dengan larutan soda kue. Nah, pada gelas lain setiap sampel yang digunakan dituangkan dalam gelas. Kemudian kita tambahkan dengan larutan soda pada setiap sampel dan ditambahkan indikator dan dilihat perubahan warnanya. Dan kemudian itu untuk membuat larutan yang ditambah dengan larutan cuka. Nah, dimasukkan setiap sampel pada gelas, kemudian ditambahkan cuka pada setiap larutan, dimasukkan indikator buah naga, diaduk, dan dilihat perubahan warnanya. Demikian. Oke, terima kasih Putri. Gimana kelompok 2 bisa dilanjut? Oke, sepertinya ketua dari kelompok 2 itu terkendala jaringan. Bisa dilanjut penjelasannya? Kepada temannya bisa, misalnya Sony atau juga Putri dilanjut penjelasannya. Baik, karena sini saya partnernya akan melanjutkan percobaan ini, di mana bahwa diketahui larutan garam ditambahkan soda kue itu akan berwarna ungu. Garam ditambahkan cuka akan mengalami perubahan warna ungu sedikit bening. Nah, garam ditambahkan cuka berwarna ungu muda. Nah, kemudian minuman soda, soda kue ditambahkan cuka itu berwarna coklat. Sedangkan minuman soda ditambahkan cuka dan soda kue ditambahkan menjadi coklat pekat. Nah, selanjutnya itu minuman soda ditambahkan cuka itu berwarna coklat muda. Oke, terima kasih kepada kelompok 2 yang sudah mempresentasikan hasilnya. Berikan tepuk tangan kepada kelompok 2, teman-teman. Oke, sepertinya Saudara Aris sudah join Zoom. Kita lanjut saja ke sesi diskusinya. Dipersilakan kepada kelompok 2 yang ingin bertanya kepada kelompok 1, dipersilakan. Baik, izin bertanya kepada kelompok 1, Bu. Ya, silakan Sony. Baik, di sini saya dari kelompok 2, Sony Fitrina Baban, akan bertanya kepada kelompok 1. Seperti yang saya lihat, hasil akhir warna pada kelompok saya dan kelompok 1 itu berbeda. Apakah proses pengencerannya itu mempengaruhi pH dari larutan penyangga tersebut? Sekian pertanyaan dari saya, Bu. Oke, terima kasih kepada Sony. Kelompok 1 dipersilakan untuk menjawab pertanyaan dari Sony. Baiklah, izin menjawab, Bu. Ya, Saudari Ike. Jadi
pengenceran ini tentunya mempengaruhi terhadap pH, di mana dengan disposal air maka konsentrasi larutan akan menjadi rendah. Hal inilah yang mendorong adanya perubahan pH pada larutan tersebut, dikarenakan jumlah ion yang mula-mulanya dan jumlah ion awal juga berubah, sehingga derajat ionisasi juga akan berubah. Sekian, Bu. Terima kasih, Ike. Kelompok 2 ada yang mau ingin tanyakan lagi kepada kelompok 1? Izin bertanya, Bu. Ya, silakan Aris. Nah, pada saat melakukan praktikum, tentu takaran sendok yang diambil masing-masing individu ini berbeda. Apakah ini bisa berpengaruh terhadap hasilnya? Terima kasih kepada Aris. Silakan kelompok 1 yang ingin menjawab pertanyaan Aris. Izin mencoba menjawab, Bu. Ya, silakan Mita. Jadi sebenarnya penambahan asam ataupun basa pada larutan buffer atau penyangga ini itu akan mengubah pH-nya. Namun perubahan itu kecil dan itu dapat kita abaikan. Namun jika penambahan asam atau basa yang kita tambahkan itu makin banyak, maka perubahan pH-nya itu tak dapat diabaikan lagi ataupun pH-nya itu tidak dapat dipertahankan, begitu menurut saya. Oke, terima kasih kepada Mita. Kelompok 2 ada yang mau ingin ditanyakan lagi kepada kelompok 1? Izin bertanya, Bu. Ya, silakan pada Putri. Izin bertanya kepada kelompok 1. Nah, menurut kelompok saudara, apakah volume itu dapat mempengaruhi suatu pH pada larutan penyangga? Terima kasih pada Putri. Kelompok 1, silakan yang ingin menjawab pertanyaan Putri. Izin menjawab, Bu. Ya, silakan Rara. Baiklah, di sini saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Saudari Putri. Tadi dinyatakan bahwa apakah volume itu dapat mempengaruhi satu pH pada larutan penyangga? Nah, jawabannya itu iya. Volume itu dapat mempengaruhi harga pH, di mana harga pH akan naik. Misalnya dari pH 2 itu menjadi 3. Jika ditambahkan volume sebesar 10 pangkat 1 atau 10 kali dari volume awal. Misalnya itu dari 10 mili menjadi 100 mili. Jika ingin pH-nya naik menjadi 4, maka kita perlu ditambahkan air misalnya 10 pangkat 2 dari volume semula. Oke, terima kasih. Terima kasih. Sekarang kelompok 1 ada yang ingin ditanyakan kepada kelompok 2? Izin bertanya, Bu. Ya, silakan Mita. Jadi pada percobaan yang telah kalian lakukan tadi, itu kan digunakan indikator yaitu adalah buah naga. Nah, kenapa buah naga tersebut dapat kita gunakan sebagai indikator pada larutan penyangga ini? Terima kasih. Terima kasih. Mana kelompok 2 ada yang bisa menjawab pertanyaan dari Mita? Izin menjawab, Bu. Ya, silakan Aris. Nah, jadi larutan asam dan basa ini memiliki sifat yang khas. Salah satu cara membedakan keduanya merupakan indikator. Nah, suatu indikator asam basa adalah suatu senyawa yang dapat menunjukkan perubahan warna apabila bereaksi dengan asam ataupun basa. Jadi tidak hanya itu, bahkan larutan ini juga dapat melihat sifat netral. Nah, pada percobaan ini indikator yang digunakan adalah indikator alam, yang mana adalah indikator dari ekstrak kulit buah naga itu sendiri. Jadi tumbuhan itu menunjukkan adanya perubahan warna pada larutan asam ataupun basa. Oke, bagus sekali. Jadi, ada lagi yang mau ditanyakan? Izin bertanya, Bu. Ya, silakan Ike. Nah, baiklah. Yang ingin saya tanyakan yaitu, pada percobaan yang telah dilakukan ini, kan digunakan larutan standar sebagai acuan dalam percobaan tersebut. Nah, bagaimanakah pendapat kalian? Apakah
Dengan menggunakan larut standar ini, hasil yang telah didapatkan tersebut telah sesuai. Sekian, Bu. Terima kasih, Ike. Bagaimana? Ada yang bisa menjawab? Kelompok 2. Izin menjawab pertanyaan dari Ike, Bu. Silakan, Putri. Jadi menurut kami hasil yang didapatkan telah sesuai dengan yang diharapkan karena di sini larutan standar yang digunakan sebagai pedoman ataupun acuan untuk larutan yang akan digunakan setelahnya. Oke, demikian saya kembalikan ke Ibu. Terima kasih, Putri. Ada lagi yang ingin ditanyakan atau ingin menyanggah? Cukup, Bu. Izin sedikit menyanggah, Bu. Ya, silakan, Rara. Jika suatu larutan tersebut ditambahkan suatu asam atau basa seperti yang dilakukan pada percobaan, bagaimana dengan konsentrasi dari suatu OH- di dalamnya? Terima kasih. Ya, sama-sama. Baik, dari kelompok 2 ada yang bisa menjawab pertanyaan dari Rara? Izin menjawab, Bu, sanggahan dari Rara. Ya, silakan, Sony. Baik, jika ditambahkan suatu asam, maka ion H+ dari asam itu akan mengikat ion OH-, di mana hal tersebut menyebabkan kesetimbangan bergeser ke kanan, sehingga konsentrasi ion OH- mampu dipertahankan. Nah, jika yang ditambahkan itu adalah suatu basa, maka kesetimbangan bergeser ke kiri, sehingga konsentrasi ion OH- mampu dipertahankan. Sekian jawaban dari saya, Bu. Oke, terima kasih. Sepertinya sudah cukup dan waktu juga sudah tidak terasa sudah hampir selesai. Jadi pertanyaan-pertanyaan dari anak-anak Ibu tadi sudah dijawab oleh kelompoknya. Ibu di sini akan menarik kesimpulan bahwasanya hasil dari diskusi atau hasil dari pembelajaran kita hari ini yaitu adalah larutan penyangga atau yang biasa kita sebut juga dengan larutan datar adalah larutan yang mengandung campuran asam lemah dan juga basa konjugasinya. Ataupun sebaliknya, perubahan pH larutan ini sangat kecil. Jadi ketika ditambahkan asam atau basa kuat, pada saat pelarutan itu pH-nya tidak akan berubah atau dapat dipertahankan. Nah, perubahan pH-nya ini sangat kecil. Ketika asam ataupun basa kuat ditambahkan dalam jumlah yang sedikit, itu masih tetap bisa dipertahankan atau disebut dengan larutan datar. Oke, terima kasih. Ibu akan memberi tugas kepada anak-anak Ibu untuk PR minggu depan. Silakan dicari atau dikumpulkan sebanyak-banyaknya larutan penyangga yang ada di kehidupan sehari-hari, bisa dicatat untuk pertemuan minggu depan. Setelah dicatat, berakhirlah pembelajaran pada kita hari ini. Bagaimana dengan metode yang Ibu berikan ataupun kita melakukan percobaan hari ini, bagaimana rasanya? Seru. Seru, Bu. Senang. Menyenangkan. Oke, semangat sekali ya. Jadi karena Ibu menggunakan model project, nanti kita untuk materi selanjutnya kita bisa menggunakan model ini lagi karena lebih menyenangkan, lebih seru juga ya. Oke, jadi berdasarkan diskusi hari ini, kegiatan kita melakukan percobaan apa tadi? Ada yang tahu kita melakukan percobaan apa? Untuk mengetahui larutan penyangga. Untuk mengetahui larutan penyangga dan bukan penyangga, Bu. Oke, terima kasih. Ya, hari ini kita melakukan percobaan larutan penyangga dan bukan penyangga. Untuk besok materi selanjutnya bisa dipelajari terlebih dahulu bahwasanya materi selanjutnya besok pertemuan minggu depan itu adalah hidrolisis garam.
Jadi pada saat materi hidrolisis garam, PR pada pertemuan hari ini bisa dikumpulkan. Oke, berakhirnya pembelajaran kali ini, kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih kepada anak-anak ibu semua. Semoga selalu sehat, selalu diberi kesehatan. Jangan lupa tetap olahraga, makan makanan yang bergizi agar tetap fit. Oke, Ibu akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.